Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Arkan. Di sini saya akan melakukan presentasi tentang desain organization training terhadap kepala toko di Alfamart. Pertama di sini ada sejarah perusahaannya atau organisasinya. Jadi sejarah Alfamart ini dimulai pada tahun 1989 oleh Joko Susanto dan mengawali usaha di bidang perdagangan serta distribusi. Pada tahun 1999, perseroan merambah ke sektor minimarket. Alfamart menyediakan barang-barang kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Kemudian di sini ada visi dan misi perusahaannya. Visi dan misi perusahaannya itu untuk visinya menjadikan jaringan distribusi retail terkemuka yang dimiliki oleh masyarakat luas, berorientasi kepada pemberdayaan pengusaha kecil, pemenuhan kebutuhan dan harapan konsumen, serta mampu bersaing secara global. Untuk misi perusahaannya, yang pertama di sini ada integritas yang tinggi, yang kedua ada inovasi untuk kemajuan yang lebih baik, yang ketiga ada kualitas dan produktivitas yang tertinggi, yang keempat kerja sama tim, yang kelima kepuasan pelanggan melalui standar, dan yang keenam ada pelayanan yang terbaik. Dan di sini ada struktur organisasinya. Struktur organisasi ini dalam sebuah perusahaan berfungsi sebagai pedoman bagaimana tugas dan tanggung jawab itu diatur, serta bagaimana informasi dan keputusan disampaikan dan diambil di dalam sebuah perusahaan. Adapun struktur organisasi di sini, yang pertama itu paling atas itu ada Chief of Store-nya. Kemudian di bawahnya itu ada asisten Chief of Store, yang di bawahnya lagi yang terakhir ada kru. Nah, di sini ada latar belakang masalah ya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan gitu kepada kepala toko, kami dapat memperoleh informasi permasalahan yang sering terjadi yaitu lawansi. Permasalahan tersebut terjadi karena kurangnya koordinasi dan komunikasi dari kepala toko serta kurangnya kerjasama antar karyawan dan juga permasalahan yang berhubungan dengan organisasi masyarakat. Dalam permasalahan yang dipaparkan, kami membuat rancangan pelatihan yang sesuai untuk kepala toko, yaitu leadership training. Leadership training itu adalah sebuah program yang dirancang untuk membantu individu dalam mengembangkan keterampilan dalam memimpin dan kemampuan kepemimpinan yang dibutuhkan untuk memimpin tim secara efektif dalam sebuah organisasi. Tujuan dari leadership training yaitu untuk meningkatkan kemampuan individu dalam pengambilan keputusan dan juga menyelesaikan masalah, mengembangkan keterampilan interpersonal yang efektif seperti komunikasi, motivasi, delegasi, dan membangun tim yang kohesif dan berkinerja tinggi. Di sini ada latar belakang penyusunan laporannya. Laporan ini eh, disusun sebagai bagian dari mata kuliah Design Training Organization yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam yang dilakukan oleh mahasiswa yang mencakup tentang prinsip-prinsip, metode, dan praktik terbaik dalam merancang program pelatihan yang efektif dalam sebuah organisasi. Dan melalui penyusunan laporan ini, penulis atau mahasiswa memiliki pengharapan dalam memahami tentang konsep dan praktik terbaik dalam desain training organization yang telah dipelajari sebelumnya dalam mata kuliah ini. Selain itu, laporan ini dapat membantu penulis atau mahasiswa dalam mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk merancang dan mengelola program pelatihan yang efektif, relevan, berkelanjutan dalam konteks organisasi modern yang dinamis mengikuti perkembangan saat ini. Nah, di sini ada tujuan pelatihannya. Yang pertama itu untuk meningkatkan keterampilan komunikasi, kepemimpinan, penyelesaian konflik bagi para kepala toko Alfamart. Kemudian yang kedua, membantu kepala toko dalam membangun tim yang solid dan berkinerja tinggi. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan pemeliharaan tenaga kerja. Nah, di sini ada juga sasaran pelatihan. Pelatihan ini ditunjukkan kepada jabatan kepala toko pada setiap cabang perusahaan Alfamart yang ada di daerah Bandung. Yaitu khususnya cabang Cidurian, Gede Bage, Margahayu, Ibrahim Aji, Gatot Subroto, Turangga, Buah Batu, Laswi, MIM, dan juga Kiara Condong. Sekarang ada manfaat untuk pelatihannya, ada juga manfaat pelatihan untuk penyelenggara.
Nah, di sini tuh yang pertama untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan kepala toko, mengembangkan keterampilan kepemimpinan seperti komunikasi, motivasi, pengambilan keputusan, dan juga dalam memimpin karyawan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional toko. Kemudian ada manfaat untuk fasilitator. Yang pertama itu untuk mengasah kemampuan merancang pelatihan, kesempatan untuk belajar atau mendapatkan pengalaman baru, meningkatkan kepercayaan diri, dan juga meningkatkan motivasi. Di sini ada manfaat untuk peserta juga. Yang pertama ada peningkatan keterampilan. Pelatihan di Alfamart membantu peserta mengembangkan keterampilan baru yang berguna untuk dalam industri retail, seperti keterampilan komunikasi, penjualan, manajemen stok, dan juga pelayanan pelanggan. Kemudian yang kedua ada peningkatan pengetahuan. Peserta akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang produk-produk yang dijual, prosedur operasional, kebijakan perusahaan, serta standar kualitas. Kemudian yang ketiga ada peningkatan karir. Pelatihan yang diterima juga dapat meningkatkan prospek karir peserta di Alfamart atau bahkan membuka peluang yang lebih luas untuk berkarir di industri retail secara lebih luas. Kemudian yang keempat ada peningkatan kepemimpinan. Bagi peserta yang berada di posisi manajerial atau kepemimpinan, pelatihan dapat membantu mereka mengembangkan keterampilan kepemimpinan yang diperlukan untuk mengelola tim dengan efektif. Kemudian yang kelima ada peningkatan kesejahteraan karyawan. Program pelatihan dapat membantu meningkatkan kepuasan dan kesejahteraan karyawan dengan memberikan mereka keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk berhasil dalam pekerjaan mereka. Kemudian yang keenam, peningkatan motivasi dan juga komitmen. Nah, pelatihan juga dapat meningkatkan motivasi dan komitmen peserta terhadap pekerjaan mereka dalam memberikan mereka alat dan sumber daya yang mereka butuhkan untuk sukses. Di sini ada desain pelatihannya. Leadership training sendiri adalah sebuah program yang dirancang untuk membantu individu dalam mengembangkan keterampilan dan kemampuan kepemimpinan yang dibutuhkan untuk memimpin tim secara efektif. Dalam pelatihan ini, peserta akan belajar tentang berbagai konsep, teori, dan strategi yang berkaitan dengan kepemimpinan, serta bagaimana cara mengimplementasikan keterampilan tersebut dalam situasi yang nyata. Leadership training dapat membantu perusahaan mengidentifikasi ya, individu yang berpotensi tinggi untuk menjadi pemimpin, serta memperluas kemampuan dan pengetahuan individu yang telah melakukan peran kepemimpinan. Tergantung pada tantangan perusahaan saat ini, para pemimpin mungkin memerlukan pelatihan kepemimpinan, baik untuk meningkatkan soft skill-nya maupun hard skill. Dan di sini ada alasan pelatihan. Alasannya itu untuk meningkatkan prestasi kerja, maka program pelatihan harus disesuaikan dengan jenis pelatihannya. Materi pelatihan dan waktu pelatihannya dengan adanya pelatihan akan berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai yang meliputi kuantitas kerja yaitu pencapaian hasil kerja sesuai dengan waktu yang ditetapkan, kualitas kerjanya yaitu mutu hasil kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan, kerjasama yaitu menunjukkan perilaku yang baik dalam lingkungan organisasi serta inisiatif yaitu bersemangat atau rajin dalam menyelesaikan tugasnya dan kemampuan dalam membuat keputusan yang baik tanpa adanya pengarahan terlebih dahulu. Kemudian di sini ada sasaran yang ingin dicapai. Dengan adanya pelatihan ini diharapkan kepala toko Alfamart memiliki kemampuan leadership yang lebih baik, sehingga dapat memanajemen tim dengan baik, bisa meningkatkan kemampuan dalam hal komunikasi, dan koordinasi membagi tugas antar tim dengan baik serta yang paling penting itu memahami tanggung jawabnya sebagai kepala toko. Selanjutnya di sini ada term of reference atau TOR. Untuk latar belakangnya sendiri, PT Sumber Alvaria Trijaya merupakan sebuah perusahaan yang mengutamakan kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan yang baik dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Hal ini dapat dicapai apabila antar karyawan terlibat dalam kerjasama atau komunikasi yang baik. Kerjasama dan komunikasi tersebut dicerminkan dari kepala toko yang dapat melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin dari masing-masing karyawan. Kepala toko yang memiliki kemampuan memimpin yang baik itu cenderung dapat mengatur komunikasi dan juga tugas dari masing-masing karyawannya sehingga tidak ada terjadi double job. Namun seringkali beberapa kali kepala toko itu mengalami kendala dalam memimpin antar karyawannya. Nah, hal ini dapat terjadi karena kurangnya pengetahuan dan juga pelatihan mengenai kepemimpinan. Dengan demikian, penulis tertarik juga untuk menyusun sebuah pelatihan
dengan tema leadership yang dikhususkan kepada kepala toko di PT Sumber Alvaria Trijaya. Untuk tujuan kegiatannya sendiri, yang pertama itu untuk menambah pengetahuan mengenai leadership, yang kedua meningkatkan kemampuan leadership kepala toko, yang ketiga meningkatkan rasa tanggung jawab sebagai kepala toko, yang keempat meningkatkan kemampuan manajemen dalam berbagai hal selama menjadi kepala toko. Nah, di sini ada juga bentuk kegiatannya. Yang pertama ada seminar ya. Di seminar itu ada beberapa poin penyampaian. Yang pertama itu menjelaskan definisi dari kepemimpinan. Yang kedua, menjelaskan fungsi dan tugas seorang pemimpin. Yang ketiga, menjelaskan cara mengatur antar karyawan dalam hal pembagian tugas. Yang kelima, menguraikan gaya kepemimpinan. Kemudian di bentuk kegiatan yang kedua, itu ada workshop. Di poin penyampaiannya, ada pelatihan problem solving decision making. Kemudian yang kedua ada pelatihan effective leadership. Yang ketiga ada pelatihan powerless leadership. Yang keempat ada pelatihan creativity dan innovation. Yang kelima ada pelatihan inspiring dan juga motivation. Untuk waktu dan tempatnya di sini untuk harinya sendiri itu hari Senin sampai dengan Rabu tanggal 6 sampai 8 Mei 2024. Untuk waktunya dari jam 8 pagi hingga selesai dan tempatnya itu ada di hotel atau pusat pelatihan internal Alfamart. Kemudian di sini ada instrumen alat evaluasi. Nah, ada 3 instrumen yang digunakan. Yang pertama itu ada pretest dan juga posttest. Nah, ini itu untuk mengukur tingkat pemahaman peserta sebelum dan sudah dilakukannya pelatihan. Kemudian yang kedua ada observasi selama pelatihan. Ini itu untuk mencatat partisipasi, bagaimana antusiasmenya, fokus, dan kerjasama peserta saat mengikuti pelatihan. Kemudian yang ketiga ada survei atau kuesioner. Pertanyaan tentang materi pelatihan, metode pengajaran, fasilitas, dan juga review dari peserta pelatihan untuk menggali pendapat peserta tentang pelatihan yang sudah diberikan. Nah, berikut adalah dokumentasi kami ketika melakukan wawancara terhadap salah satu kepala toko Alfamart. Baik, sekian dari presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan juga kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.